Halo, selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Heri. Ya, hari ini hari Rabu tanggal 18 Maret 2026, hari ke-6 perjalanan saya dalam Explore Sulawesi. Ya, hari ini saya menginap di Hotel Wifadelia di daerah Enrekang. Nah, saya mau siap-siap dulu. Sekarang waktu udah pukul 6 nih, cuman masih kelihatan agak gelap ya. Ya, biarinlah agak terlambat sedikit. Yuk, sekarang kita mau jalan, tapi sebelumnya kita cek dulu hotelnya seperti apa. Ya, sebelum kita pergi, kita lihat dulu ya kamar hotelnya seperti apa. Nah, ini ruangannya homey banget. Nah, saya menginap di kamar 101. Nah, ini kamarnya nih, maaf agak berantakan nih malam. Jadi ini saya diberi tempat tidur ya, ini ada sofanya juga, mewah banget sofanya. Terus ini ada lemari untuk menyimpan pakaian ya. Lalu di sini juga ada kamar mandinya, ada air panas ya. Jadi nyaman banget. Dan luar biasanya tuh, semalam pakaian saya dicuciin ya, beres. Juga ini dikasih makan pagi ya. Nah, saya hari ini dapat di harga 300. Ini harusnya 400 sih. Jadi menurut saya ini worth it banget penginapan ini. Untuk Anda kalau menginap di Enrekang, wajib kesini ke Wifadelia Hotel. Oke. Yuk, sekarang saya mau siap-siap, saya mau jalan, dan tentu aja makan dulu, lapar. Ya, sebelum jalan kita lihat dulu ya olinya sekarang seperti apa. Iya. Iya. Nah, olinya kondisinya masih penuh ya, tuh masih hitam ya kelihatannya. Dan tidak ada penyusutan, ini bagus sekali. Memang olinya saya lebihin sekitar 200 ml. Jadi supaya lebih pelumasannya lebih baik. Dalam nama Yesus. Halo sahabatku semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Ya, hari ini adalah hari ke-6 perjalanan saya dalam ekspedisi Sulawesi. Ya, hari ini target perjalanan saya yang pertama adalah saya akan menjelajahi ke Lembah Olon. Ya, Lembah Olon ini memang satu tempat yang sangat indah ya. Pemandangannya dahsyat sekali. Tapi jalan untuk kesananya katanya jalannya masih kurang bagus. Ya, tapi nggak apa-apalah karena hari ini saya menggunakan kendaraan ini nih, Kawasaki Versys ya, si bocah generasi 4. Harusnya sih nggak masalah melalui jalannya. Katanya kalau mau bagus itu jalannya harus masuk dari daerah Makale ya. Cuma Makale kalau masuknya dari sana itu kita ngelilingnya terlalu jauh. Jadi saya akan ambil keluar dari Enrekang, nanti belok ke kiri, kita akan masuk ke arah Lembah Olon. Yuk kita ikuti perjalanan saya pada hari ini, dan semoga videonya bisa bermanfaat.
saat ini saya memasuki kawasan wisata yang orang-orang bilang namanya spot Gunung Nona ya. Di sini kita bisa melihat pemandangan Gunung Nona yang begitu indah, luar biasa ya. Nah, di sini tuh banyak rumah makan atau warung-warung ya di pinggir jalan. Dengan latar belakangnya pegunungan Gunung Nona yang begitu indah. Ya, saya agak bingung nih di sini saya mau berhenti di mana ya. Ya, kebingungan saya karena pertama saya ngegas baru beberapa menit. Terus juga di sini kayaknya kok indah semua gitu. Akhirnya saya secara random saya ngambil satu tempat yang agak sepi untuk menikmati pemandangan di sini. Ya, saat ini saya berada di tempat yang bernama Gunung Nona. Ya, ini pemandangannya luar biasa banget. Ya, saya mau masuk dulu ke dalam nih. Kita lihat ya, sambil ngopi dulu pagi-pagi. Ya, akhirnya saya berhenti di warung makan atau rumah makan pesona alam ya. Ini tempatnya enak, agak sepi ya di sini. Dan di sini saya memesan kopi hitam untuk ngopi sambil melihat pemandangan. Ya, kebetulan ibunya sangat ramah sehingga saya pun ya bisa enjoy lah menikmati di sini. Nah, ini nih Anda bisa lihat ya pemandangannya di sini. Dan itu orang biasa bilang Gunung Nona. Iya. Menurut legenda Toraja bahwa dulu di sini ada namanya tangga sampai di langit yang bisa di mana turun uang atau dewata. Tapi ada yang berbuat tidak baik antara keluarga sendiri bersina, makanya diputuskanlah itu tangga dan kemudian simbol Jadi ini ya di sana dan simbol laki-laki yang ada di situ. Oh iya iya Ini iya legenda. legendanya. Oh, ini legenda Baba Puang berarti. Baru tahu. Jadi saya tahu Pak karena saya dulu guide juga. Oh, ini Bapak guide ya. Dengan Pak siapa? Wempi. Pak Wempi ya. Nah, dulu pernah di Bali ya, sekarang di sini. Saya jadi guide juga di Bali. Oh iya. Kebetulan basic saya bahasa Prancis. Wih, mantap Pak, keren. Luar biasa ya. Nah, di sini saya berkenalan dengan Bapak Wempi ya. Nah, beliau ini penduduk di sekitar sini dan dahulunya pernah jadi tour guide di Bali. Ya, beliau menjelaskan tentang legenda mengapa ini disebut Gunung Nona. Ceritanya sungguh menarik dan luar biasa. Kami berbincang cukup lama di sini. Ya, karena saya akan melanjutkan perjalanan lagi setelah ngopi, saya pun kembali akan melanjutkan perjalanan menuju ke Lembah Olon. Yuk kita lanjut lagi perjalanannya. Dan by the way, terima kasih ya Pak Wempi untuk keterangannya yang begitu berharga. Semoga Bapak juga selalu diberikan kebaikan dan keselamatan di perjalanan. Ya, setelah cukup beristirahat dan menikmati kopi di pagi hari, saya pun melanjutkan perjalanan menuju ke Lembah Olon. Ya, di sini ada dua opsi ya yang saya tahu nih jalan untuk ke Lembah Olon. Yang pertama melalui Desa Kalosi dan satu lagi melalui Kota Makale. Cuma kalau saya melihat di Google Map ya,
Kalau melewati Desa Kalosi itu jaraknya paling singkat, yaitu sekitar 60 km. Sedangkan kalau melalui kota Makale dahulu baru ke Lembah Olon itu jalannya sangat memutar dengan jarak tempuh sekitar 98 km ya. Jadi akhirnya saya mempertimbangkan, saya memilih melalui Desa Kalosi, nanti pulangnya saya akan langsung ke arah Makale ya. Ternyata keputusan saya ini luar biasa ya, karena saya nggak tahu kondisi jalannya seperti apa, tapi ya asik juga sih lewat sana. Yuk kita gaskeun menuju ke arah Desa Kalosi. Nah, saat ini saya sudah berada di satu desa kecil di pegunungan yang bernama Desa Cake. Nah, katanya dari Desa Cake pun bisa ada jalan yang menuju ke Lembah Olon ya. Cuma saya nggak yakin nih, soalnya di sini jalan juga kecil ya, dan terlihatnya sangat memutar ya, dengan jarak tempuh yang lumayan jauh. Jadi saya memutuskan nanti aja di Desa Kalosi, nanti saya akan belok ke sebelah kiri menuju ke Lembah Olon. Ya, akhirnya saya sudah tiba di Desa Kalosi ya. Nah, nanti di sini saya akan mengambil jalan ke sebelah kiri untuk menuju ke arah Lembah Olon ya. Nah, kalau di sini sih kelihatannya jalannya bagus ya, semoga nanti kedepannya tetap bagus ya. Nah, sekarang saya sudah belok ke kiri ya. Jalan ini menuju ke arah Desa Baroko ya, yaitu masih di Kabupaten Nrekang sih. Tapi jalan ini juga menuju ke arah Tanah Toraja. Ya, kalau di sini sih jalannya masih kelihatannya masih oke, bagus. Ya, semoga nanti ke depan juga terus bagus seperti ini. Dan jalan ini akan menuju ke Lembah Olon. Indahnya negeriku, ku kagum kepadamu. Tak bosan-bosannya ku menjelajah, mengagumi aneka ragam budaya Nusantara. Menikmati debur ombak di pantai, menghirup udara segar di pegunungan. Inilah Indonesia. Majulah negeriku, makmurlah rakyatnya. Ku jelajahi negeriku di atas roda dua, menikmati indahnya semesta, karya besar Tuhan. Indonesia tercipta ketika Tuhan gembira. Negeriku, ku kagum kepadamu. Tak bosan-bosannya ku menjelajah, mengagumi aneka ragam budaya Nusantara. Menikmati debur ombak di pantai, menghirup udara segar di pegunungan. Inilah Indonesia. Majulah negeriku, makmurlah rakyatnya. Ku jelajahi negeriku di atas roda dua, menikmati indahnya semesta, karya besar Tuhan. Indonesia tercipta ketika Tuhan gembira. Wah, setelah memasuki hutan, jalannya makin lama makin mengecil ya. Bahkan cenderung bisa nanti jalan setapak. Ini hanya masuk untuk satu buah mobil di sini.
Tapi pemandangannya di sini betul-betul dahsyat dan luar biasa ya. Ini pemandangannya, aduh, bagaikan lukisan benar-benar di sini. Cuma ini jalannya menurun ya. Saya gak ngerti nih kalau yang bawa metik ke sini kayaknya rada-rada bisa ngeplos nih remnya di sini. Karena jalannya menurun terus sekarang. Karya besar Tuhan, Indonesia tercipta ketika Tuhan gembira, 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 gembira. Isi Bu. Ya, sampai sejauh ini sih jalannya kalau menurut saya masih oke ya, masih bagus. Ini jalannya sudah dicor beton di sini. Wah, tidak terbayangkan di sini kalau jalannya jalan tanah nih. Pasti licinnya luar biasa, dan juga ini memang jalan di sini tuh curamnya benar-benar curam sekali ya. Tapi saya gak bisa ngomong nih, di sini pemandangannya aduh betul-betul indah sekali, luar biasa. Cuma ini jalannya benar-benar nih PR nih. Rem harus benar-benar bagus ya. Kalau rem blong, waduh, nggak tahu gimana cerita dan nasibnya nih. Ini jalan ke Lembah Olon nih memang luar biasa ya. Turun terus nih. Saya berhenti dulu sebentar kedinginin mesin ya. Ya, kita jalan lagi. Tuh, jalannya seperti ini. Ya, saya beristirahat dulu nih. Klaksonnya patah ini. Ya, nanti di kota besar kita betulkan aja. Ya, ternyata klaksonnya patah nih. Ya, nanti aja kita betulin. Saya cabut dulu. Menuruni ke arah Lembah Olon dari kota Desa Kalosi ya, lewat sini itu betul-betul perjuangan ya. Selain jalannya sebagian dicor ya, sebagian masih kurang baik. Di sini juga klakson motor saya sampai nggak kuat menahan getaran, mungkin ya patah jadinya si dudukannya. Pantesan tadi ada bunyi kelontang-kelontang ya, seperti itu. Jadi saya berhenti dulu, ternyata memang klaksonnya patah. Jadi saya cabut dulu klaksonnya, saya langsung lagi melanjutkan perjalanan. Nah, saat ini saya berada di Desa Rumandan, Kecamatan Rano, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Jadi saat ini saya sudah memasuki Kabupaten Tanah Toraja ya. Ya, ini memang luar biasa sekali nih. Kalau menurut Google Map, dari sini menuju ke Lembah Olon tuh masih sekitar 23 km. Cuma melihat jalan seperti ini kayaknya gak nyampe-nyampe nih dari tadi ya jalannya, soalnya waduh PR banget nih. Selain jalannya menurun terus ya di sini menuju ke lembah, tetapi semua terbayar dengan suasana ya, hawa sejuk ya, juga pemandangan yang begitu indah luar biasa. Kalau saya pribadi sih, saya menyukai jalan ini dan saya sangat enjoy menikmati. Mungkin suatu saat
boleh juga lah kita balik lagi ke sini nih. Walaupun jalannya seperti ini, tapi aduh, pemandangannya nggak ada obat, betul-betul indah sekali. Ya ini Lembah Olon, jalannya ngeri gini nih, anjak terus, ekstrim. Look at the view, indah banget. Wah, kita udah ini masuk lembahnya ya. Wah, jalannya mantap kali. Longsor nih. Komisi Pak. Wah, kayaknya petualanganku di hari yang ke-6 ini mungkin saya akan bikin berapa episode nih kayaknya nih. Karena perjalanan ke Lembah Olon ini begitu luar biasa ya bagi saya. Jadi mungkin untuk hari ini saya akan bikin beberapa video ya. Jadi nggak akan dibikin satu video untuk satu hari. Ya karena ini jalan yang luar biasa sekali nih. Hari ini juga banyak destinasi wisata yang saya kunjungi. Selain Lembah Olon, saya akan ke Tanah Toraja juga ya. Nanti ke ya ada acara nyasar-nyasar juga nanti. Dan sampai akhirnya nanti malam saya akan tiba di Palopo. Tapi nih Lembah Olon ini sungguh spesial ya buat saya ya. Benar-benar nih jalannya penuh tantangan ya. Ini motor saya seperti kembali ke habitatnya. Jalannya banyak jalan batu juga ya, batu makadam, batu kerikil, gravel ya. Komplit nih jalannya ya. Kalau tidak terbiasa bikin nyali jadi ciut karena di sini asli gak ada temen ya. Saya berjalan sendiri, masuk ke hutan, keluar hutan, nanti ada rumah cuma beberapa. Dan juga kita akan langsung lagi menyusuri lembah ini ya. Tapi memang jalan di sini mengasihkan dan sangat luar biasa nih buat saya. Lembang Rano Tengah Toraja.
Selama menyusuri jalan yang ke arah Lembah Olon ini ya, saya ada satu hal yang saya kagumi di sini. Di sini banyak sekali gereja dan masjid ya. Nah, penduduk di sini sebagian beragama Kristen, sebagian lagi beragama Islam ya. Mereka semua bisa hidup berdampingan ya, tanpa ada gesekan dan kerusuhan. Tadi saat saya patah klakson itu ya, saya kan sempat bertemu dengan penduduk lokal setempat. Ya, mereka mengatakan kerukunan beragama di sini luar biasa terjalin dengan baik. Ya, semoga ya kedepannya di negara kita itu sudah tidak ada lagi dah urusan konflik-konflik masalah kepercayaan dan agama ya. Karena pada dasarnya manusia itu diciptakan ya baik sih, dan tidak ada hal-hal yang perlu untuk diributkan. Ya itu sih just my opinion saja ya. Semoga kedepannya saya mengharapkan Indonesia itu menjadi maju dan semuanya menjadi lebih baik dan rukun. Menyusuri jalan di sini, saya jadi sempat berpikir ya, orang lain ke Lembah Olon itu bisa memakai kendaraan roda 4 yang berjenis kendaraan penumpang ya. Saya pikir kalau lewat jalan yang tadi kayaknya nggak mungkin. Berarti kayaknya semua ya, belakangan saya juga baru mengetahui mereka itu semua masuknya dari kota Makale. Ya, jalan di sana itu jauh lebih baik. Ya tadi juga saya berpikir demikian sih. Kenapa itu jalannya memutar tapi jarak waktu tempuhnya bedanya cuma sedikit. Nah, saya sempat berpikir kayaknya ke sana walaupun jauh ya, pasti jalannya jauh lebih bagus juga. Nah, nanti saya pulangnya akan melalui jalan raya yang ke arah Makale. Jadi saya tidak akan masuk melewati gerbang Toraja yang terkenal itu. Ya, tidak apa-apalah, sepadan dengan apa yang saya dapatkan hari ini. Saya bisa menikmati pemandangan yang luar biasa indah. Nah, sekarang saya kayaknya mau istirahat dulu deh. Aduh, kesatu memang pegal banget nih badan, dan kedua juga di sini pemandangannya indah loh.
Setelah cukup beristirahat, saya pun melanjutkan perjalanan. Ya, jalan di sini benar-benar sangat epik ya, sangat indah ini pemandangannya. Sejauh mata memandang, saya melihat pegunungan yang begitu luar biasa ya, sangat asri, udara yang begitu bersih tanpa ada polusi sama sekali di sini, dan sungai-sungai yang jernih. Ini bagaikan sorga yang turun ke bumi. Betul-betul ya, mungkin kesannya lebay atau berlebihan, tapi itulah yang saya rasakan ya, ciptaan Tuhan yang begitu indah di sini. Ya, kalau memungkinkan sih boleh juga nih kapan-kapan ya kesini buat tenda ya, menginap 1 atau 2 malam di sini. Dan memang ya ini hawanya juga di sini lumayan sejuk ya. Jadi terlalu dingin enggak, panas juga enggak, tapi khas hawa pegunungan di sini. Nah, dari sini menuju ke daerah wisata Olon Valley ya, masih lumayan jauh ya. Saya sempat bingung juga, kalau di Google Map kan tulisannya sekitar 58 menit. Sedangkan saya melalui jalan ini udah lebih dari 2 jam, tapi masih belum ketemu jalan besar. Nah, di sini saya bertanya kepada penduduk, menurut penduduk, tidak lama lagi saya akan ketemu jalan yang cukup bagus, dan nanti Anda bisa belok lagi ke sebelah kiri ya, jadi melewati sungai yang tadi kita lihat di drone itu ya. Nanti kita menyeberang ke sana. Nah, ini jembatannya. Nanti kita belok ke kiri, langsung menuju ke Lembah Olon ya. Di sana ada satu perkampungan dengan penduduk yang hanya beberapa keluarga, tapi lembahnya indah sekali. Nah, sekarang saya sudah ketemu jalan yang lebar dan bagus. Nanti di depan ada jalan yang agak menurun ke bawah, nanti kita belok ke sana menuju ke Lembah Olon. Nah, akhirnya saya sudah tiba di jalan utama yang menuju ke Lembah Olon ya. Baik Anda dari Makale atau Anda dari Nrekang, ini pasti melewati jalan yang sama, yaitu jalan ini. Ya, aspalnya sudah lebih baik dan juga jalannya sudah lebih lancar. Wah, ini kalau saya tadi lewat Makale ini jalannya kayaknya mulutnya seperti ini. Tapi untungnya saya ambil yang dari arah Nrekang ya. Jadi saya menemukan pengalaman baru, masuk ke dalam hutan dan melihat pemandangan yang luar biasa dahsyat. Ya, sekarang kita udah di sini, yuk kita gaskeun sekarang.
Ya, akhirnya saya memasuki daerah konservasi Lembah Olon ya. Ya, harga tiket ke sini 15.000 ya. Dan saya sekarang sudah memasuki jalan resmi yang disebut ya mungkin apa ya, seperti cagar alam atau apa ya. Dan ini sudah di dalam pengawasan pemerintah. Ya, saran saya nih bagi teman-teman yang akan berwisata ke Lembah Olon ya. Kalau terutama menggunakan kendaraan roda 4, jadi saran saya masuknya dari kota Makale saja. Walaupun jalannya memutar, tapi jalannya bagus dan bisa dilalui oleh kendaraan. Sedangkan yang tadi saya masuki melalui Nrekang itu ya, dari Nrekang ke sana, itu jalannya masih sebagian jalan setapak, hanya bisa dilalui oleh sepeda motor. Kalau mobil kayaknya harus 4-wheel drive ya, mobilnya penggerak 4 roda. Kalau mobil biasa kayaknya gak mungkin lah bisa lewat sana. Bahkan untuk motor matic sekalipun saya sangat tidak anjurkan melalui jalur yang tadi saya lalui, karena jalannya terlalu ekstrim dan sangat berat. Ya, saya mohon maaf nih, mungkin kali ini di video saya ini terlalu banyak ya mengekspos jalan ke arah Lembah Olon. Karena memang banyak juga yang request ke saya untuk difilmkan lebih lengkap jalan menuju ke sana. Karena area wisata Lembah Olon ini termasuk tempat wisata yang sedang viral ya saat ini, dan juga belum terlalu lama dibuka ya. Jadi biarinlah, kali ini di video saya ya, episode ini khusus untuk explore ke Lembah Olon ya. Nanti di hari yang sama juga saya akan membuat video lain yang arah ke Tanah Toraja dan ke perjalanan yang berikutnya ya, tapi masih di hari yang sama. Ya, akhirnya saya tiba di Desa Olon Bau, Kecamatan Bongga Karadeng, ya, Kabupaten Tanah Toraja, yang terletak di dasar Lembah Olon. Ya, ini adalah desa tradisional, ya, yang sangat asri nih, terletak di pinggir sungai yang bernama Sungai Masupu. Sungai ini membelah Lembah Olon, alirannya menuju Sungai Sadang yang paling panjang di Sulawesi Selatan. Di sini Anda bisa melihat padang savana yang luas. Juga di sini bisa dijadikan tempat untuk melihat sunset dan sunrise spot. Ya, daerah ini juga disebut sebagai Teletubbies Hill-nya Indonesia karena bukit-bukitnya yang hijau bergelombang dengan pola yang criss-cross persis kayak di Sumba atau Komodo. Tapi kalau saya pikir sih di Sumbawa juga mirip-mirip sih seperti ini ya. Nah, banyak sekali orang yang bilang inilah tempat yang terindah di Pulau Sulawesi.
inilah saya sudah tiba di Olon ya. Ini lembah Olon. Ya ini memang pemandangannya luar biasa bagus. Ya, oke, demikianlah episode kali ini ya. Di hari ke-6 penjelajahan saya dalam ekspedisi Sulawesi. Kali ini saya spesial video tentang Lembah Olon ya. Bagaimana Anda bisa datang ke sini, bagaimana situasinya juga. Semoga video ini bermanfaat. Sebetulnya videonya untuk hari ini tuh masih banyak ya, masih panjang. Cuma saya sengaja di-cut dulu sampai sini biar videonya tidak terlalu panjang juga. Ya, nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya. Perjalanan saya pada hari ke-6 ini menuju ke Tanah Toraja dan dilanjut nanti sampai ke kota Palopo. Oke, terima kasih bagi Anda semua yang sudah menyaksikan. Jangan lupa di-like, subscribe, dan tentu saja bunyikan lonceng dan bagikan, supaya Anda mendapatkan notifikasi terbaru apabila video saya sudah ada yang baru. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Salam beautiful Indonesia.